Baiklah, untuk materi yang kedua hari ini ya terkait dengan satu data Indonesia. Ini eh, hari-hari kita mendengarkan hal ini ya, satu data Indonesia. Nah, untuk satu data Indonesia, pengertian dari satu data Indonesia itu sendiri sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Ada beberapa hal, ya, hal yang saya kebalkan, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ada tiga kata kunci atau tiga kata preposisinya, ya, preposisi dari kalimat ini. Ada dua preposisi yaitu preposisi untuk dan melalui. Kemudian ada kebijakan tata kelola. Nah, kebijakan tata kelola, kalau kita lihat dari definisi tata kelola itu adalah kumpulan entitas, ya, kumpulan entitas-entitas yang saling berhubungan dan melakukan perannya masing-masing untuk mendapatkan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Makanya dibilang kebijakan tata kelola. Di bawah kebijakan tata kelola baru di bawahnya ada manajemen. Nah, jadi sehingga kalau kalau kita analogikan misalnya di ruang ruang ujian gitu kan, dalam tata kelola itu prinsipnya pimpinan bilang ruang ujian ini harus aman, aman dari suara, aman dari gangguan. Itu mungkin kebijakan atau tata kelola. Kemudian di bawahnya baru manajemen bisa beda-beda caranya. Caranya bisa beda-beda. Misalnya mungkin uh, menyiapkan satu orang untuk menjaganya agar tidak terjadi gangguan atau hal-hal lain lah gitu yang berhubungan dengan agar, tapi tujuannya apa gitu. Tujuannya ini untuk ya untuk agar suasana ruangan itu kondusif. Begitu juga dengan misalnya pengertian satu data Indonesia ya, sebuah kebijakan untuk menghasilkan data yang akurat, data yang mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Sukma, nanti kalau udah 30 menit kabarnya. Kemudian eh, serta mudah diakses. Apa? Kemudian melalui ini caranya gimana? Melalui itu melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Ini yang kita sebut dengan melalui, berarti melalui dengan prinsip data. Kemudian, uh, tujuan satu data Indonesia adalah memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data. Kemudian mewujudkan kesediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan. Dan instansi daerah sebagai data perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kemudian mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Mendukung sistem statistik nasional. Ditekankan di sini kata-kata mendukung, ya. Hal ini berarti sistem statistik nasional yang lahir terlebih dahulu, kemudian didukung oleh standar data, oleh kebijakan satu data untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, gambarannya apa? Gambaran untuk mewujudkan tata kelola satu data yang memenuhi tujuan-tujuan tersebut diperlukan prinsip SDI, prinsip satu data, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, kemudian kode referensi dan data induk. Kemudian apa saja entitas-entitas yang ada pada tata kelola tersebut? Ada yang namanya Dewan Pengarah, Forum SDI, Pembina Data, Sekretariat SDI, Wali Data Pendukung, dan Produsen Data. Nah, ada hal sebelumnya saya sendiri ada miss terkait dengan kelembagaan atau entitas. Salah ya, atau kurang tepat apabila kita bilang forum satu data Mempawah, forum satu data Sambas.
Nah, itu seperti entitas yang berdiri sendiri. Gitu. Padahal menurut Satu Data Indonesia, redaksi yang benar adalah Satu Data Indonesia tingkat kabupaten, Satu Data Indonesia tingkat provinsi, misalnya seperti itu. Nah, itu melihatkan bahwa setiap entitas-entitas ini saling berhubungan, saling berkoordinasi melalui perannya masing-masing untuk mencapai tujuan-tujuan dari adanya tata kelola satu data. Nah, bagaimana dengan penyelenggaraan SDI-nya? Secara besar, secara garis besar, penyelenggaraan SDI ini dibuat menjadi lebih sederhana. Perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, kemudian penyebar luasan. Ini sama sekali tidak berbeda dengan GSDPM. Bahkan perencanaan ini merupakan summary dari beberapa fase, misalnya identifikasi kebutuhan, perancangan, dan pembangunan. Pada fase GSDPM sudah tercakup pada proses perencanaan. Begitu juga dengan proses-proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran luasan. Nah, apa sih manfaat dari tata kelola itu? Yakni adanya data yang bisa dimanfaatkan untuk perencanaan, untuk pemantauan, dan pengendalian pembangunan atau evaluasi pembangunan. Kalau ini bahasa-bahasa organisasi perangkat daerah. Karena memang tata kelola satu data ini bukan milik BPS, tetapi milik seluruh instansi pemerintah daerah yang sehari-hari mengandalkan data statistik sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Prinsip Satu Data Indonesia terdiri dari standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi, dan atau data induk. Nah, yang pertama, standar data, data yang dihasilkan, produsen data harus memenuhi standar data. Kemudian, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk. Nah, empat ini merupakan prinsip satu data yang harus benar-benar kita terapkan dalam rangka untuk mencapai tata kelola satu data yang dapat membantu dalam mencapai tujuan dari data itu sendiri. Nah, prinsip Satu Data Indonesia itu ada standar data. Standar data tujuannya untuk kemudahan dalam pengumpulan, berbagi pakai, integrasi data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu, dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa. Nah, apabila ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar tentang standar data, ya, mungkin bisa dibuka di indah.bps ya, terkait standar data Indonesia. Jadi intinya bahwa data yang dikumpulkan harus mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan dari sisi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Ini merujuk kepada Peraturan DPS nomor 4 tahun 2020 tentang teknis standar data statistik. Kemudahan standar data ya, tujuannya kemudahan dalam pengumpulannya. Tadi itu berbagi pakai di integrasi data. Nah, standar data ya, komponen standar data itu ada konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Konsepnya ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Kalau misalnya kita analogikan itu why, kenapa, mengapa data itu ada. Kemudian definisinya, definisi data itu, penjelasan tentang data yang memberikan batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tersebut dengan data yang lain. Kemudian klasifikasi data, misalnya jenis kelamin diklasifikasikan menjadi perempuan, laki-laki. Kemudian ukuran unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah atau kadar atau cakupan. Kemudian satuan, kalau misalnya terkait dengan produksi misalnya produksi suatu komoditas, satuannya apa.
ton, apakah kilogram dan sebagainya. Hal-hal tersebut ini sebenarnya sudah bisa kita cari di INDAH, di standar data Indonesia Data Hub. Itu bisa kita identifikasi. Nah, ini contohnya ya. Misalnya nama datanya, konsepnya, kemudian definisinya apa, ukurannya, kemudian satuannya. Kemudian terkait dengan standar data, ini apabila standar datanya itu tidak ada. Standar data itu ada data yang memang diperlukan oleh suatu instansi pemerintah, tetapi datanya tidak ada di Indah gitu. Bagaimana ada pengajuannya? Makanya tadi sebelumnya pada saat proses bisnis ada pengajuan standar data jika diperlukan. Nah, bila perlu. Kalau tidak perlu karena data itu sudah ada di Indah misalnya, berarti tinggal kita gunakan, tidak perlu kita melakukan pengajuan. Bagaimana alurnya? Itu intinya ini alurnya itu saling keterhubungan antara forum satu data dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga sampai nasional. Dan yang membuat standar data itu adalah BPS RI. Kemudian metadata ya. Metadata itu adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan jadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data dan informasi tentang informasi. Itu bisa dicek di Sirusa, dasar peraturannya BPS nomor 5 tahun 2020 tentang petunjuk teknis metadata statistik. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan ya, pada saat pelatihan, ya pernah saya tanya gitu sama fasilitator, uh, bahwa kami hanya sekarang ini terfokus ya pada pengumpulan metadata kegiatan. Nah, itu bagaimana kalau misalnya metadata variabel, metadata indikator itu misalnya ada Pemda yang nggak paham gitu. Karena bisa kan variabel dan indikator benar ya kata Mas Fandi, kita nggak bisa hal teknis ini kita sampaikan mentah-mentah ke pemerintah daerah. Tapi ya memang kondisinya proses tata kelola butuh proses dan kita harus optimis bahwa tata kelola ini bisa kita gunakan dan kita terapkan dengan cara kita mempersiapkan diri kita sendiri gitu, untuk memahami apa sih tujuannya itu kan. Nah, untuk cara berpikir, kerangka berpikirnya itu sebenarnya itu kita beranjaknya bukan dari metadata kegiatan, tapi metadata indikator. Karena penyelesaian permasalahan atau identifikasi permasalahan itu menentukan metadata indikatornya dulu. Indikator apa yang bisa menjelaskan suatu permasalahan, baik dia menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, misalnya suatu keadaan ada kemiskinan. Indikator apa? Persentase penduduk miskin, itu kan indikator. Nah, itu dibikin dulu, kemudian diturunkan untuk membangun indikator itu variabel-variabel apa saja yang kita perlukan, gitu. Variabel apa saja yang perlu kita kumpulkan. Nah, itu didaftar di metadata variabel. Setelah itu, apabila daftar-daftar variabelnya sudah kita tentukan, maka kita deskripsikan kita bagaimana cara kita memperoleh data tersebut di metadata kegiatan. Nah, seperti itu. Dia top down gitu. Kemarin itu pada saat pembinaan kami di fasilitator kami disebutkan seperti itu. Jadi indikator dulu, variabel, kegiatan. Tapi yang sudah berjalan uh, kita sesuaikan saja, kita sesuaikan yang di daerah kita di daerah disesuaikan bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan pemerintah daerah. Karena pada saat saya melakukan pembinaan dan kami melakukan apa ya cara mengisi metadata statistik, terus pemerintah teman-teman dari Pemda itu bilang kok kayak bikin skripsi ya katanya. Ya memang kita bikin skripsi karena memang apa ya, istilah-istilah yang kita libatkan dalam kegiatan ini memang istilah-istilah teknis
yang mungkin orang BPS sendiri pun ada yang belum paham gitu, apalagi orang-orang dari pemerintah daerah yang memang seharusnya tidak melulu tentang statistik. Nah, metadata ini, struktur metadata statistik itu terdiri dari nama kegiatan statistik, identifikasi penyelenggaraan, tujuan pelaksanaan, periode, dan sampai dengan diseminasi hasil. Adapun metadata variabel, isinya adalah nama variabel alias konsep sampai dengan aksesibilitas variabel untuk umum. Metadata indikator ya, nama indikator, konsepnya, definisi, interpretasi sampai dengan aksesibilitas indikator untuk umum. Ini interoperabilitas standar data dan metadata statistik yang ada, API-nya, data nucleus for analytic, penyediaan API, data SDN, standar data nasional, dan metadata statistik agar dapat diakses secara mesin to mesin, memungkinkan bagi KLID untuk menampilkan SDSN dan metadata statistik di sistemnya masing-masing. Kemudian tentang interoperabilitas data, prinsip bagi pakai data antar sistem elektronik yang saling berinteraksi agar dapat dibagi-pakaikan data harus itu konsisten dalam bentuk dan struktur skema komposisi penyajian dan semantik artikulasi. Kedua, disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik. Nah, terdapat batasan-batasan dalam hal interoperabilitas ini. Karena kita bisa saja ya, banyak metode yang bisa kita lakukan, tetapi batasan-batasan yang terkait dengan penerapan interoperabilitas itu tentu karena kita instansi pemerintah daerah, tentu kita merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 tahun 2023 tentang interoperabilitas data dalam penyelenggaraan sistem informasi berbasis elektronik dan satu data Indonesia. Nah, terkait dengan interoperabilitas itu, saya pernah coba ini ya, ada hal, misalnya kayak kita nge-download file XML dari suatu sistem, kemudian ada intensi kita, ada peran kita untuk memasukkan, menginput kembali ke sistem yang lain. Nah, itu apakah termasuk interoperabilitas? Silakan Bapak Ibu coba bisa diskusikan atau ada pendapat ya. Tapi semenjak pengetahuan saya bahwa itu tidak sepenuhnya interoperabilitas. Nah, dan bagaimana dengan interoperabilitas yang diinginkan menurut satu data? Tentu kita merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi tersebut, di mana komunikasi mesin ke mesin itu sintaknya harus terdokumentasikan dengan baik, langsung dari mesin ke mesin. Kemudian terkait dengan kode referensi dan data induk. Kode referensi ini tanda berisi karakter yang mengandung dan menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kalau teman-teman peranata komputer, mungkin bisa kita sebutkan ini adalah foreign key atau primary key dalam satu database. Misalnya NIK, kemudian apa ya, nomor KK, ID gitu kan. Itu kode referensi kolomnya. Kemudian data induk, data yang mempresentasikan objek dalam satu proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta, data bumi, data induk penduduk, dan data induk kepegawaian atau NIP. Nah, kode referensi ini dibahas dalam forum satu data Indonesia tingkat pusat dan di tingkat di daerah ya. Menyepakati kode referensi, ya. Kemudian instansi pusat yang unit kerjanya menjadi wali data atas kode referensi atau data induk tersebut. Yang saya ketahui, yang sudah disepakati itu adalah NIK sebagai data induk untuk hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, kemudian kode wilayah DPS dan Kemendagri yang 6104 dan sebagainya, yang terakhir kemudian Fasiankes ya, kode fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila ada data induk lain ya, yang teman Bapak Ibu ketahui, bisa kita diskusikan di sini dan kita bahas bersama.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia ini merupakan penyelenggaraan SDI tingkat daerah. Entitas yang berhubungan di sini ya, itu ada wali data provinsi, tingkat pembina data yang berperan di sini, kemudian ada sekretariat SDI tingkat provinsi. Nah, forum SDI di sini anggotanya adalah forum SDI tingkat kabupaten. Jadi kabupaten-kabupaten itu, kalau kabupaten kota ya, kabupaten kota itu forum SDI sebenarnya menginduk ke forum SDI tingkat provinsi gitu. Karena termasuk dalam forum SDI tingkat provinsi uh, merupakan satu kesatuan yang holistik dan tidak bisa dapat berdiri sendiri. Nah, wali kota kabupaten kota merupakan entitas ya, entitas yang merupakan leading sektor dalam penyelenggaraan statistik di pemerintah daerah. Kemudian ada wali data pendukung. Di situ juga ada peran pembina data kabupaten kota. Kalau BPS ya, BPS sebagai pembina data dan forum SDI tingkat kabupaten kota di sekretariati ya, oleh instansi yang mengampu urusan pembangunan daerah. Kalau di daerah BPS di Mempawah misalnya Bapeda, atau di kabupaten kota lain bisa saja instansi yang lain dalam pembahasan yang berbeda, tetapi sebenarnya adalah instansi yang mengampu urusan pembangunan daerah. Nah, penyelenggara SDI tingkat daerahnya, pembina data tingkat daerah, BPS ya, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan penyelenggaraan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi apa saja, itu kan perwakilan Badan Investasi Daerah, kemudian instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah. Kemudian wali data daerah setiap pemerintah daerah hanya memiliki satu instansi daerah yang melakukan tugas sebagai wali data di tingkat daerah. Tentu tugas-tugas ini harus kita sesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Tugas-tugas wali data itu sudah disebutkan pada Peraturan Presiden dan menjadi walaupun kita tidak membahas tentang EPSS, tetapi kan di situ apakah wali data itu melaksanakan tugasnya sebagai wali data secara penuh, gitu kan? Itu berarti harusnya kita sesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 39. Tugas-tugasnya apa saja? Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip satu data, menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia, dan membantu BPS ya, tingkat data daerah dalam membina produsen data tingkat daerah. Wali data tingkat daerah dapat dibantu oleh wali data pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah. Kemudian produsen data itu memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data, menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, kemudian dan menyampaikan data dan metadata kepada wali data tingkat daerah. Ya. Menyampaikan data dan metadata kepada wali data tingkat daerah. Kemudian wali data tingkat daerah melakukan pelaporan di sistem indah. Jadi wali data dalam hal ini misalnya kalau di kami di Mempawah ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi di dalam struktur badannya di situ, di struktur dinasnya itu ada yang namanya seksi statistik. Nah, seksi statistik itu adalah yang mengkoordinasikan penyampaian metadata ke aplikasi. Jadi teman-teman Sandis Kominfo ya entry, tapi teman-teman
produsen data dari dinas instansi lainnya selain Kominfo itu menyampaikan ke Diskominfo. Nah, di mana peran DPS? DPS itu sebagai memeriksa data yang sudah disampaikan di Kominfo, kita periksa. Kita periksa kelengkapannya dan kesesuaiannya. Sehingga biasanya di IKU kepala ya. Di IKU kepala itu ada ya tentang metadata. Itu persentase produsen satu data, persentase organisasi perangkat daerah yang menyampaikan metadata statistik. Bang Arif, 4 menit lagi ya. Kemudian pembina data tingkat daerah. Jadi, hah? Apa? Oke. Kemudian ada forum satu data tingkat daerah, yang forum SDI. Kemudian sekretariatnya adalah forum satu data ini disekretariati oleh instansi yang urusannya mengaku tugas pembangunan. Kalau di Mempawah itu kami. Karena saya memberikan contoh di Mempawah karena saya di Mempawah gitu kan. Itu Badan Pembangunan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Nah, penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat pusat, bedanya di sini kalau kita perbedaannya ini di data prioritas. Jadi yang menentukan data prioritas itu tingkat informasi tingkat pusat ya. Nah, penyelenggaraan satu data Indonesia ya ada perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebar luasan. Forum SDI melaksanakan tugas melalui komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan, penentuan daftar data, penentuan daftar prioritas, kemudian penentuan rencana aksi yang dalam hal ini ada di domain 5 ya tentang sistem statistik nasional itu ada juga penentuan rencana aksi, kemudian hal-hal lain yang disepakati bersama. Ini sementara ini kita kan ada daftar data dari Kemendagri, ada daftar data dari Bapeda, Bappenas ya, kayak ada dua instansi yang mengurusi tentang daftar data, tetapi sampai saat ini pada saat latihan ini kita merujuknya kepada data Bappenas. Tapi walaupun mereka di wali data di daerah itu juga ada daftar data dari wali data ya yang Kemendagri. Jadi sampai saat ini untuk komunikasi kita ke tim pemerintah daerah, kita uh, objek yang kita bahas itu adalah yang dari Bappenas, atau akan ada perubahan jika ke depan ada perubahan-perubahan yang harus kita ikuti dari BPS pusat. Nah, ini contoh daftar data provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Ini terdiri dari format datanya terdiri dari hal ini, tetapi tidak terbatas pada variabel ini, bisa saja menyesuaikan kebutuhan daerah. Nah, ini saya menginstruksikan kemarin saya minta dari Bapeda Mempawah ini, mereka data-data terdata itu mereka berdasarkan wali data SIPD, berdasarkan indikator RPJPD mereka, kemudian berdasarkan PPN Bappenas. Mereka sedang melakukan pemeriksaan tersebut. Tentu mengakomodir setiap instansi lembaga pusat, baik itu Kemendagri maupun Bappenas. Ini contohnya ya, contoh yang mereka kerjakan, gitu kan, eh, di teman-teman dari pemerintah daerah. Format data prioritas, alur perencanaannya bisa kita cek bersama sendiri nanti. Kemudian banyak data statistik tersebar di instansi daerah untuk kebijakan strategis sehingga perlu dikelola dengan baik guna mewujudkan satu data Indonesia. Uh, Data prioritas mungkin terkait dengan satu data Indonesia ya cukup materinya, silakan ke Bang Yoga. Terima kasih. Atau ada pertanyaan? Oke, terima kasih Bang Arif. Ini udah ada satu yang raise hand, Dimas dari Sambas, silakan. Terima kasih Bang Yoga. Oke Bang Arif, mungkin sedikit
teknis dalam dikit. Saya mau nanya ini terkait rekomendasi romantik. Ya, silakan. Itu kan tahun lalu tuh ada internalisasi dari pusat tuh ya, bulan April tuh dijelaskan rekomendasi itu kan kalau sudah berulang, kegiatan Ya, berulang tiap tahun hanya akan dikonfirmasi saja, pakai surat konfirmasi. Nah itu mekanismenya apa, sudah ada informasinya seperti apa? Karena saya lihat di web admin sendiri belum muncul juga tuh surat konfirmasi itu. Jadi apakah nanti kita tetap minta, ini kan udah awal tahun nih, apakah kita tetap segera minta aja untuk buat rekomendasi ulang, atau harus ada atau pakai yang tadi konfirmasi itu? Mungkin itu aja Mas, kalau sudah ada infonya. Terima kasih. Bilang kemana Arif? Arif, bisa dijawab Arif? Bisa nggak? Bentar ya. Tadi pertanyaannya terkait rekomendasi statistik yang berulang. Rekomendasi ya. Itu ini bantuan dari Novel juga, kemarin juga disampaikan Suaranya bahwa agak kurang jelas. Suaranya agak kurang jelas, Arif. Suaranya agak kurang jelas. Nah, udah oke. rekomendasi yang berulang itu ya, yang surat konfirmasi itu Bang Liman. Nah itu surat konfirmasi memang bukan tugas kita ya, bukan tugas kita, kegiatan statistik yang berulang untuk tahun ini, misalnya kompilasi uh, produk administrasi profil kesehatan, misalnya kesehatan kabupaten apa gitu kan, itu kan dilakukan berulang. Nah, setiap tahun itu harus kita ngupload surat konfirmasi untuk keberlanjutan, surat konfirmasi untuk keberlanjutan. Tapi sebenarnya nanti ada ininya ya, ada di SSN ya Bang Yoga ya, tentang rekomendasi ya, materinya ya, untuk rekomendasi. Tapi tidak lupa ada surat konfirmasi berulang, dan disebutkan di situ apabila ada perubahan dari proses, disebutkan juga pada surat tersebut. Tetapi perlu kita ketahui bahwa surat rekomendasi itu bukan bukan surat konfirmasi bahwa kegiatan statistik itu dilakukan kembali, itu bukan tugasnya BPF. Tapi kita boleh mengingatkan ya, tapi tugas dari masing-masing produsen data. Ini yang tantangannya ini. Tantangannya kita tahun lalu ya, walaupun tidak terlalu berat. Tahun lalu kan kita misalnya jemput bola, kita ke dinas, kita bikin Pak, Bu, tolong bikin surat rekomendasi untuk kegiatan statistik yang dilakukan. Nah, mereka sudah bikin nih pengajuannya gitu kan, keakannya sudah mereka kasih ke kita, kemudian surat rekomendasi sudah kita keluarkan. Tapi untuk tahun ke depannya kita komunikasi lagi, bukan ke wali data kalau masalah rekomendasi, ke yang melakukan kegiatan statistik itu, untuk mengeluarkan atau memproduksi data konfirmasi. Nah, data konfirmasi ini memang harus awal tahun ini kita selesaikan dulu, kejar, karena kegiatan surat rekomendasi ini itu dilakukan di awal tahun, pada saat kegiatan perencanaan gitu kan. Nah, surat rekomendasi ini juga nanti dari mereka bikin surat konfirmasi, kemudian diupload. Saya tidak tahu, cuma nanti Mang Yoga mungkin bisa membantu bahwa memang dalam apabila sudah tercatat sebagai realisasi rekomendasi tahun lalu gitu, berarti surat rekomendasi yang dengan kegiatan yang sama adalah
juga terhitung untuk realisasi rekomendasi untuk tahun yang sekarang. Yang penting ada surat konfirmasinya, surat konfirmasi dari pemerintah daerah. Dan terkait dengan surat konfirmasi ini baru tahun lalu adanya. Tahun-tahun sebelumnya nggak ada. Tahun lalu baru keluar nih apa surat konfirmasi itu. Jadi ya banyaklah hal-hal yang baru yang memang harus kita diskusikan bersama, dan kita bisa mengurangi biaya waktu untuk mempelajari apabila kita lakukan dengan diskusi atau saling knowledge. Begitu mungkin dari saya, apakah bisa menjawab karena tadi kita Cukup. putus. Nanti detailnya dibahas di SSN aja ya. Ditahan dulu. Maaf. Ada pertanyaan lagi terkait apa namanya, satu data? Ini kayaknya agak perlu diperdalam nih. Ayo, saya boleh nanya nggak nih? Jadi saya random ya, ngetes dulu nih, ngetes. Saya random nih. Satu data itu datanya satu kah? Nah ini yang belum pasti banyak yang ini nih. Satu datanya satu kah? Saya bisa ngerandom ke siapa nih? Ini kita cek dari yang baru nih kayaknya. Si Raisa Rizky Amelia, boleh dibuka open kamera. Raisa Rizky Amelia, nah silakan Ya, menjawab. Bang. Bagaimana? Gimana pertanyaannya? Boleh dibuka dulu nih wajahnya Oh seperti iya, apa sih sebentar, Raisanya? sebentar. Oke, jadi satu data Indonesia itu datanya satu kah? Datanya bisa dibagi pakaikan, jadi ada sifat interoperabilitasnya antar KLD gitu. Ya, jadi jawabnya tadi jadi satu Ya, data Indonesia itu datanya satu kah? Satu atau bisa eh, dua, bisa tiga? bisa banyak, tapi aksesnya di satu tempat portal gitu. Kalau yang saya pahami ya, Bang. Oke, siap. Jadi siapa lagi nih? Boleh ngerandom lagi. Terima kasih ya, Raisa ya. Ya, Terus sama-sama. lanjut lagi ke siapa nih? Ada Ketapang. Bang Erwin, silakan. Boleh dibuka kameranya dulu. Ada di tempat. Erwin. Halo, halo. Cek. Wah, Regina, ada di tempat Kak Erwin? Geser deh, Regina deh, Regina. Regina, sama-sama Ketapang. Nah, gimana Regina? Erwin lagi bantu untuk lelang, Mas Oh, Yoga. oke, siap. Nggak apa-apa, Eh, Regina, gimana? kalau menurut yang saya pahami, satu data itu bukan hanya satu aja datanya. Oke, Eh, jadi gimana seperti dong? yang sebelumnya tadi ya, Mm-mm. em, data itu bisa dibagi pakaikan, kemudian tidak hanya, maksudnya tidak hanya satu data, tidak hanya datanya satu aja, tapi maksudnya em, tidak tumpang tindih gitu. Data yang ada gitu. Jadi tidak ada duplikasi data dan ya sejenisnya seperti itulah. Oke, Maaf ini siap. agak Makasih, ribut juga di belakang. nggak Maaf. apa-apa. Iya. Siap. Makasih, Memang, Regina. memang beda Mas Yoga kalau Tamatan Baru itu beda auranya berseri-seri. Siap. Oh, baru pengantin baru. Iya, ya, kemarin ya, datang kemarin ya. Oke, selamat ya, Regina ya. Oke, gimana Bang Arif? Boleh ditekankan lagi nggak Bang Arif terkait satu data nih? Apa sih yang dimau sebenarnya dari satu data nih? Apa sih yang dimau? Jadi misalkan teman-teman Pemda nih tanya nih, jadi yang maunya satu data nih kayak gimana sih? Gimana Bang Arif? Boleh open mic dulu lah. Oke, Nah, oke silakan. enggak, ini beneran nih. Soalnya ini pasti dasar sekali soalnya pasti ditanyakan oleh Pemda. Oke, dengan kebijakan satu data ya. Mm-mm. Satu data itu bukan kondisi, bukan kondisi, tapi tata kelola Tuh. bagaimana bagaimana itu data itu bertindak, bagaimana data itu harusnya dikelola, bagaimana data itu bisa diperiksa sampai dengan data itu bisa kita gunakan bersama itu. Nah, poinnya adalah bukan datanya satu gitu, tetapi data itu bisa uh, dari berbagai instansi. Bagaimana kita mengharmonisasi data-data yang dari instansi itu
membentuk suatu sistem yang saling berhubungan, koheren dan holistik untuk mendapatkan insight yang sama terkait dengan data-data yang keluar dari berbagai instansi tersebut. Nah, kalau saya bilang gini ya, berarti semua data di Indonesia, bukan berarti ya, satu data itu menjadi satu, tetapi lebih kepada upaya untuk menyatukan data yang ada di berbagai instansi atau lembaga dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bersifat akurat. Kemudian standar, ada standarnya. Satunya ini maksudnya ada standarnya. Kemudian dapat diakses dengan mudah satu kesatuan. Dan oleh beberapa pihak ini juga mencakup penyelarasan formatnya, kemudian kategorinya, kemudian sumbernya agar digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin Ya, dari saya seperti itulah kayak mungkin lah ya Bang. oke. Terus ini juga nih, yang perlu kita luruskan juga, nanti pasti teman-teman hadapin ketika datang Kominfo, ke Bapeda, atau ketemu OPD. Jadi penerapan satu data itu salah satunya mereka bilang, oke, kami udah satu data kok, kami udah punya portal satu data. Nah, itu sudah termasuk kah? Apakah satu data itu yang portal kan banyak tuh, ada data, kalau di nasionalnya kan ada data.go.id, kalau level provinsi itu ada kalbar dot kalbar kalbar.go.id ya kalau lupa gitu. Kemudian ini kalau di Mempawah ada apa? Satu data.mempawah.go.id ya. Ya, rata-rata kalau misalkan dia pakai addressnya dari Bapeda, dia awalnya dia kayak satu data kayak gitu. Nah, yang mereka itu kadang-kadang teman-teman Kominfo, teman-teman Bapeda bahwa bilang ini kami udah kok, udah satu data nih, udah ada nih. Padahal itu kalau saya bilang boleh boleh bilang boleh jujur-jujuran itu baru namanya open data. Mereka baru membuka besar-besaran nih data nih. Eh, jadi tahapannya itu sebenarnya kalau satu data itu simplified-nya ya sangat-sangat simplifikasi sih, nggak bisa dibilang sederhana sekali. Dibilang sangat sederhana sekali bahwa satu data tuh kalau saya boleh padankan tuh integrasi ya. Jadi dia boleh di mana-mana saja, boleh dimanapun, tapi ya integrasi dulu nih. Dia bisa bicara by system ya. Kalau misalkan ini ada kode referensinya. Terus kemudian kalau udah integrasi mau nggak mau dia harus bisa baca metadata yang sama. Nggak mungkin dia akan sangat sulit dia terintegrasi kalau misalkan metadatanya beda-beda tuh antar datanya itu gitu. Nah, cuma belum kemudian kalau cerita soal standar data itu soal pelatihan tuh. Soal pas pelatihan ketika datanya sebelum dikumpulkan nih orang-orang yang mengumpulkan datanya punya konsep yang sama nggak nih standar data yang digunakan itu. Kemudian kalau misalkan soal metadata itu bisa dari awal sampai ke akhir ketika pengolahan metadatanya gimana, ketika sebelum pendataan metadatanya gimana, itu disesuaikan dulu. Kemudian ketika masuk ke interoperabilitas tadi, kita masuk ke level tingginya lagi ya, integrasi ya. Bisa mesin to mesin baca datanya. Jadi nggak mesti satu, jadi misalkan tadi contoh paling gampang kalau penerapan satu data itu, kalau misalkan paling sekarang ya itu ada di Rexosec. Kemarin itu di Rexosec ketika sudah selesai kumpulkan data-data dari KL, data-data dari PLN, data-data dari Kemensos, semua itu ditimpa, semua langsung gabungkan di situ untuk ngelihat, ya kan, ngelihat nih si A, si B, si C, misalkan tadi, oh ternyata di Rexosec bilang dia dapat dapat bantuan listrik di situ kan. Nah ternyata sekali dipadu-padankan dengan PLN beda lagi ternyata gitu. Nah itu semua sudah digabungkan di situ. Itu salah satu penerapan prinsip-prinsip data ada di sana. Jadi satu data itu cerita tentang prinsip ya, cerita tentang prinsip bagaimana kita bisa mengadopsi prinsip-prinsip satu data tadi itu sehingga menjadi tata kelola yang baik. Jadi memenuhi prinsip-prinsip satu data tadi. Itu. Oke, dirangkum ya seperti itu ya. Biar teman-teman nanti nggak pusing nih ditanyain nanti nih, ini gimana sih kok banyak teori banget gitu. Nah, cuma nanti Bapak Ibu harus banyak research lagi ya. Sebenarnya banyak, bukan hanya cerita Rexosec, banyak kok di kabupaten-kabupaten atau provinsi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip satu data, praktek baik, inovasinya sudah berjalan, dan implementasinya bahkan ada yang sudah dari 2015 sebelum Perpres satu data itu jalan. Sudah banyak yang jalan. Gitu. Eh, banyak praktek-praktek baik yang bisa dipelajari, sehingga nanti ketika memberikan pembinaan statistik sektoral ke Pemda itu nggak mengawang. Ini kami harus mengacu ke mana sih yang sudah oke gitu loh. Kalau paling gampang kalau melihat level provinsi ya itu ada DKI Jakarta yang udah oke, ada Bali juga udah oke di sana.
ada kabupaten banyak yang udah bisa menerapkan. Nantilah kita bahas pas diskusi umum nanti lagi. Oke, makasih Bang Arif ya. Cukup ya kita sudah.